Siapa yang belum menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Ayo kita berdoa mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku membuka hatiku, aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Raja yang memerintah dalam hidupku. Engkau yang mengampuni semua dosa-dosaku dan menyucikan aku dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Saat ini aku adalah ciptaan yang baru di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan bagi saudara yang baru saja berdoa bersama saya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat, maka artinya saudara sudah pindah ke warganegaraan. Dari warga negara dunia menjadi warga negara sorga. Saudara cuma utusan dan pendatang di bumi ini. Dan saudara sudah pegang tiket ke sorga. Yang artinya kalau sewaktu-waktu saudara diminta pulang ke sorga, saudara sudah siap. Tinggal check in dan boarding. Amin. Siap berangkat? Kok saudara kelihatannya nggak antusias ke sorga? Apa saudara pikir di sorga nggak enak? Lebih enak di bumi? Di kitab Wahyu dikatakan di sana di sorga lantainya dari emas. Seperti kaca. Tidak ada ratap tangis, tidak ada air mata. Dan ada kabar baik buat saudara yang belum punya rumah di bumi. Di sana Tuhan Yesus sudah menyediakan rumah buat saudara. Gak usah kontrak di sana, gak usah sewa. Dan malaikat-malaikat siap-siap menyambut kedatangan saudara. Tidak membenci saudara seperti dunia membenci kita. Karena Tuhan yang berkata bahwa saudara dan saya adalah warga negara surga dan diutus sementara di bumi ini. Mari kita baca dari Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-14 sampai ke-16 dan ayat yang ke-18. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Alkitab berkata kalau saudara adalah utusan dari sorga. Saudara bukan milik dunia. Dan dunia ini membenci saudara. Tetapi saya heran kok banyak orang percaya kelihatannya lebih betah tinggal di bumi daripada pulang ke sorga. Ingat, semua yang di dunia ini cuma sementara banget. Apalagi hari-hari ini. Hari-hari ini hidup manusia betul-betul seperti rumput. Hari ini ada, besok sudah kering dan dibuang ke dalam api. Berapa banyak orang yang kita tahu karena pandemi ini, hari ini dia masih hidup, besok sudah di ICU, lalu berangkat. Dan itu juga bisa terjadi pada kita. Hari ini kita masih sehat, besok Tuhan panggil kita kembali dan kita tidak bisa minta penundaan. Oleh sebab itu kita harus ingat bahwa apa yang kita miliki di dunia ini cuma sementara. Enggak ada satupun yang bisa kita bawa. Jadi jangan sibuk dan fokus hanya pada hal-hal yang sementara saja. Uang, rumah, mobil, jabatan, bahkan pasangan dan keturunan kita, semua akan kita tinggalkan. Di dunia ini kita memang memerlukan semua fasilitas tersebut. Tetapi itu semua dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Selama masih ada waktu, cepat-cepat harus kita beresin sebelum kita dipanggil pulang. Waktu kita tidak lama. Saudara bisa tiba-tiba di WA, perubahan jadwal keberangkatan. Pernah nggak terima SMS seperti itu? Kadang mundur,
kadang maju. Dan kalau kita tidak baca, ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat nggak apa-apa. Kalau ketinggalan ke sorga, apa ada keberangkatan berikutnya? Kalau yang berikutnya ke neraka, pertanyaannya adalah, kalau Tuhan panggil saudara, apakah tugas saudara sebagai utusan sorga sudah selesai? Tugas apa, Pak? Loh, nggak tahu. Celaka. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Tuhan bukan hanya menyertai, tetapi juga sudah memperlengkapi saudara dengan kuasa untuk menjadi saksi. Dimanapun saudara berada, di Yerusalem, yaitu di keluarga saudara, di kota saudara, di antara teman-teman saudara sendiri, di seluruh Yudea dan Samaria, yaitu di kota-kota lain di negara ini, dan sampai ke seluruh dunia. Tapi Pak, saya nggak bisa nginjil, nggak bisa bersaksi. Saudara, nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan tidak pernah salah. Kalau saudara sudah dipilih, berarti Tuhan tahu saudara bisa. Kalau saudara merasa nggak bisa, masih ada waktu untuk belajar. Di mana belajarnya? Di gereja. Di kumpulan orang-orang percaya. Itulah sebabnya saya bolak-balik bilang, orang percaya harus bernaung di satu gereja lokal. Untuk diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dunia sangat memerlukan kehadiran saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan untuk menerangi hidup mereka, untuk menolong mereka, untuk membimbing mereka kepada keselamatan yang tidak pernah bisa mereka peroleh dengan usaha mereka sendiri. Dan untuk itulah saudara dibaptis Roh Kudus. Dan setiap orang yang sudah menerima Roh Kudus pasti sudah menerima kuasa dari sorga. Kalau kitab Kisah Para Rasul saya rangkum jadi satu ayat, maka ayat yang mewakili seluruh kitab Kisah Para Rasul adalah Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan saya ingin saudara memperhatikan bahwa ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Walaupun ditulis di kitab Kisah Para Rasul. Kenapa saya perlu menekankan hal ini? Saya melihat ada banyak orang percaya sudah dibaptis Roh Kudus. Mungkin saudara juga. Dan bertanya-tanya, kenapa aku kok sudah dibaptis Roh Kudus tetapi tidak merasa memiliki kuasa yang sama seperti murid-murid setelah hari Pentakosta? Kenapa? Saya yakin 100% kalau semua murid-murid juga tidak merasa kalau mereka punya kuasa. Tetapi mereka percaya 100% kalau mereka punya kuasa. Kenapa? Karena dari pengalaman pribadi murid-murid dengan Tuhan Yesus. Setiap perkataan Tuhan Yesus pasti digenapi. Dan kuasa itu dinyatakan. Kapan? Ketika murid-murid mulai memberitakan Injil. Markus 16 ayat 20 berkata, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kalau saudara mulai bertindak, memberitakan Injil atau kabar baik atau bersaksi, maka kuasa itu, pengurapan Roh Kudus akan mengalir melalui saudara. Pak, saya kan bisnismen, nggak ngerti firman Tuhan. Boleh nggak saya menginjil dengan uang saya saja? Dengan uang saya support pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saya support gereja, hamba-hamba Tuhan, badan-badan penginjilan. Boleh nggak?
Hosea 4 ayat ke-6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, my people perish for lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang mengerti firman Tuhan. Kalau saudara mendukung pelayanan misi dengan uang saudara, tentu boleh-boleh saja dan tidak mungkin salah. Tapi kalau saudara merasa kurang mengerti firman Tuhan, menurut saya itu bagus. Jadi saudara tahu kekurangan saudara. Tinggal belajar kan? Karena Hosea 4 ayat ke-6 tadi berkata, umatku binasa karena kurang pengenalan akan firman. Ketidakmengertian kita akan firman akan dimanfaatkan oleh iblis untuk mencelakakan kita. Sama seperti dia waktu dia menipu Hawa di Taman Eden. Jangan kegagalan Hawa terjadi atas hidup kita. Amin. Kalau orang-orang sederhana, nelayan-nelayan seperti Petrus bisa, saya yakin tidak ada orang yang tidak bisa memberitakan Injil. Saya yakin sebagai karyawan atau bisnismen, Tuhan tidak menuntut saudara mengerti firman Tuhan seperti seorang pendeta. Tetapi kepada saudara tetap dipercayakan amanat agung Tuhan Yesus. Apa yang harus menonjol dalam kehidupan karyawan atau bisnismen Kristen? Hidupnya harus menghasilkan buah roh. Hidupnya harus lebih baik dibanding dengan karyawan dan bisnismen dunia. Amin. Dan semua itu bisa terjadi karena Roh Kudus yang menolong saudara-saudara. Orang-orang yang di kisah para rasul tidak hidup dengan mudah. Mereka dikejar-kejar untuk ditangkap. Tetapi sambil mereka melarikan diri, mereka sambil memberitakan Injil. Kisah 8 ayat 4 berkata, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Apapun profesi kita, kita bisa jalankan sambil memberitakan Injil. Pak, saya ibu rumah tangga, jarang ketemu orang. Gimana? Jangan salah. Jempol kita bisa dipakai buat Injil loh. WA dong. Seorang bapak setiap hari ke kantor naik mobil sama drivernya. Dia selalu setel kesaksian-kesaksian dan khotbah-khotbah. Setelah beberapa waktu, ketika dia minta drivernya antar ke gereja, drivernya bilang, Pak, boleh nggak saya ikut masuk? Haleluya. Kalau saudara mengasihi sesamamu manusia, maka saudara akan menemukan 1001 macam cara agar orang yang bersangkutan bisa mendengar kabar baik. Modal utama kita adalah mengasihi mereka dengan tulus dan taat pada Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kita. Beberapa tahun yang lalu di salah satu kota di Amerika, seorang yang sedang stres, bingung terhadap kehidupannya, berjalan-jalan dan sampai di suatu tempat yang ternyata stadion olahraga. Dia masuk dan melihat orang-orang sedang melipat kursi. Salah seorang yang melipat kursi itu mendekati dia dan berbicara kepadanya. Orang ini memberitahu bahwa yang baru selesai adalah KKR dari Billy Graham. Dia pikir ini acara olahraga. Orang ini lalu menginjili dia dan dia menerima Tuhan Yesus. Bukan di dalam KKR, tetapi justru setelah KKR selesai. Orang yang berbicara kepadanya adalah Cliff Barrows, pemimpin pujian KKR Billy Graham. Setelah percaya Tuhan Yesus, dia banyak membaca tulisan-tulisan D.L. Moody. Dan waktu dibaptis, meski dia orang Rumania, dia memilih nama Dwight Barrows. Penginjilan pribadi, tidak mengenal tempat dan waktu. Di waktu-waktu kita sedang sibuk sekalipun, Tuhan seringkali mengirimkan, mempertemukan kita dengan orang-orang yang sedang mencari kebenaran tanpa kita sadari. Bekerjalah sambil memberitakan kabar baik. Nongki sambil memberitakan kabar baik. Berlibur sambil memberitakan kabar baik. Setting sambil memberitakan kabar baik. Saya berdoa supaya setiap saudara selalu punya hati
dan selalu punya waktu untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling saudara. Menyelesaikan tugas kita sebagai saksinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kepercayaan yang Kau berikan kepada kami untuk memberitakan kabar baik kepada segala makhluk, kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami sadar dengan kemampuan kami sendiri kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami bersyukur buat Roh Kudus yang Kau berikan. Kami percaya Engkau akan meneguhkan kesaksian setiap kami dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, orang-orang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan.